AKBP Malvino Edward Justisia yang kini dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Metro Jaya. Malvino tercatat memiliki harta sebanyak 716 lembar. Ayahnya hakim ya, 32 polisi dimutasi, dipindahkan gitu. Ada dua kasta nih, ada yang atasan dan juga ada yang bawahan. Di lokasi itu adalah bawahan dan ada perintah, cuy. Ngeri nggak? Masyarakat ini nggak percaya lagi gitu ya dengan adanya instansi ini. Masyarakat, netizen ini semuanya secara tidak langsung tuh udah mengetahui gitu loh ya sifat polisi Indonesia itu seperti apa, guys. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys ya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Dan ini ada berita terupdate lagi, yaitu parah 22 perwira polisi sekongkol peras warga Malaysia di WP, ada Kasubdit 3 Ditres Narkoba. Nah, ya 22, kemarin kan 18 guys ya. Sekarang ini sudah naik jadi 22. Ya, kemungkinan bertambah lagi ini ya. Jadi kita kawal terus kasus ini agar mendapatkan keadilan, sebab ini salah satu case yang cukup internasional boleh dikatakan ya, sebab viral banget dan sangat memburukan nama instansi kepolisian dan juga nama Indonesia tentunya guys ya. Jadi seperti apa videonya? Langsung aja kita simak guys ya. Link ada di description jika kalian mau nonton videonya langsung. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mengawasi penanganan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan 18 polisi terhadap warga negara Malaysia yang menonton gelaran internasional Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kompolnas mengungkap ada 2 klaster terkait peran dalam aksi pemerasan tersebut. Komisioner Kompolnas Khairul Anam mengatakan adapun klaster pertama yakni pihak yang memberi perintah. Selanjutnya klaster kedua yakni para pelaku yang bertugas melakukan pemerasan terhadap korban di lapangan. Terbaru, Polri kini memutasi 34 polisi 34 yang terdiri dari perwira dan bintara terkait dugaan pemerasan tersebut. Nama Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia Sitohang termasuk dalam daftar tersebut. Diketahui AKBP Malvino Edward Justisia Sitohang menjabat sebagai Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Ia dimutasi ke Yanma dalam rangka pemeriksaan. AKBP Malvino Edward dikenal sebagai perwira polisi berprestasi. Ayahnya merupakan hakim di Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ayahnya hakim loh. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Rekan-rekan semuanya. Oke guys ya, ini tuh ayahnya hakim ya. Kita nampak tadi ya, 32 polisi dimutasi, dipindahkan gitu ya untuk case ini guys ya. Jadi ya ini drama apa lagi gitu loh ya. Kita mahukan yang seadil-adilnya. Contoh membuat konferensi pers ataupun waktu persidangan itu harus disaksikan secara live ya oleh masyarakat tentunya. Sebab masyarakat ini sudah gak percaya lagi gitu ya dengan adanya instansi ini. Sebab apa? Ini tentang nama baik Indonesia loh, dicoreng ya, dicoreng oleh instansi yang mempunyai seragam, yang mempunyai kewenangan untuk melindungi masyarakat gitu loh. Ini bukan melindungi lagi, malah waduh, aku nggak tahu harus ngomong apa lagi guys ya, kasar banget nanti jadinya. Sebab ini berseragam loh ya, berseragam yang memang nyata-nyata gaji mereka itu udah dibayar oleh rakyat gitu loh. Gaji mereka dibayar oleh masyarakat, tentunya kita semua ini gitu loh. Tapi malah melakukan hal yang sebegini. Aduh, ngeri banget guys ya. Jadi sudah 32 polisi nih udah terdeteksi, dan ada 2 kasta nih, ada yang atasan dan juga ada yang bawahan. Yang ditangkap 18 mungkin bawahannya gitu ya, yang melakukan pemerasan itu ialah di lokasi itu adalah bawahan dan ada perintah, cuy. Ngeri nggak? Ngeri banget dong pastinya guys ya. Ini masyarakat asing aja kena, apalagi kita masyarakat awam cuy ya. Jadi lanjut, kita akan tengok selanjutnya seperti apa. Kita gali terus informasi ini guys ya. Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kami terima kasih kepada Propam ya, karena memang beberapa waktu ini kami berproses. Baru tadi sore cukup panjang gitu ya, lebih dari 3
jam gitu untuk ngecek semua bagaimana proses ini dari awal sampai hari ini. Teman-teman Propam melakukan sebuah proses penegakan aturan internal kepolisian. Lah, ingin saya sampaikan begini. Yang pertama adalah ada satu tindakan yang menurut kami penting dan ini terobosan. Salah satunya karena ini melibatkan warga negara asing ya, Malaysia. Ya, ternyata teman-teman sangat kooperatif dengan membuat desk di Malaysia, ini di atas aku. kepolisian, di kedutaan besar Malaysia sana membuat desk. Jadi korban ya yang kemarin nonton itu datang ke Indonesia, kalau mau melaporkan disediakan desk di Malaysia. Menurut kami ini langkah yang sangat progresif gitu. Ya, dan kami menghimbau ya, kalau memang Anda dirugikan, kalau memang Anda butuh keadilan, silakan datang ke des itu. Dan kami juga tadi dipertegas oleh Pak Kadif, salah satunya adalah jika memang perlu ada pemeriksaan dan sebagainya, teman-teman Propam yang datang ke Malaysia, ya, akan dilayani dulu di des tersebut, baru akan diperdalam oleh staf di sini yang datang ke Malaysia. Menurut saya ini langkah yang sangat baik ya. Ini menunjukkan satu komitmen yang penting. Ya, itu satu. Yang kedua, yang nggak kalah pentingnya bagaimana struktur cerita atau peristiwa yang terjadi di saat kemarin. Setelah kami tadi cukup dalam, saya didampingi oleh Kabak Duknis di Kompolnas ya, ngecek semuanya, dijelasin dari awal sampai akhir, termasuk juga struktur cerita. Jadi kalau banyak cerita, banyak bertanya dari kemarin apa sih sebenarnya yang terjadi, kami dijelaskan semua struktur ceritanya. Dan yang paling penting dalam struktur cerita itu kami juga dijelaskan bagaimana struktur pertanggungjawaban. Jadi dari 18 orang dijelasin ini struktur pertanggungjawabannya kayak apa, dan sekarang sedang diproses, dan kami pastikan proses itu tadi ya, kami langsung dikawal dengan Pak Kadif, dengan teman-teman Paminal, ini bener enggak? Oh ternyata memang bener. Makanya terus tadi ada komitmen dari beliau bahwa minggu depan akan ada sidang etik. Jadi untuk mempermudah sidang etiknya, makanya mohon maaf kami tidak bisa menceritakan detail bagaimana struktur peristiwanya. Tapi kami bisa pastikan bahwa struktur cerita tersebut, struktur peristiwa tersebut, itu akan menunjukkan juga struktur dari siapa yang bertanggung jawab. Jadi struktur pertanggungjawaban jadi sangat penting dalam konteks peristiwa ini. Jadi siapa yang akan bertanggung jawab dan siapa yang akan mendapatkan sanksi. Dan menurut saya, hemat kami, apalagi saya ya yang backgroundnya dari hak asasi manusia, memang ya harus proporsional. Jadi proporsional itu yang paling bertanggung jawab dan paling substansial dalam peristiwa tersebut, ya dia harus mendapatkan hukuman yang paling berat ya. Tapi kalau dalam struktur peristiwa itu ya dia berkontribusinya tidak terlalu signifikan, tapi ada dalam struktur peristiwa dan dia Download Tribun. Oke guys ya, oke. Ini masih didalamin lagi. Jadi ini adalah dari pihak HAM ya, hak asasi manusia. Jadi kita kawal terus lah ya kasus ini, case ini, sebab minggu depan konon cerita ada sidang kode etik ya, sidang kode etik. Jadi kalau nyata-nyata bersalah langsung diletak jawatan gitu loh ya guys ya. Ini melibatkan nama baik instansi kepolisian dan juga Republik Indonesia guys ya. Jadi secara tidak hormat ya, dicopot secara tidak hormat. Itu harapan kita semua tentunya ya, rakyat Indonesia ataupun rakyat Malaysia. Dan rakyat Malaysia juga yang menjadi korban, silahkan laporkan ya, laporkan diri. Sebab polisi Indonesia ini sudah membuat base camp ya di Malaysia tentunya. Jadi menampung untuk para korban ini. Jadi langsung aja melaporkan diri jika kalian merasa dirugikan. Sebab ini ya gimana guys ya, semoga uang yang diambil ini bisa didapatkan kembali gitu. Sebab ini bukan sedikit uangnya guys ya, udah 32 orang ini. Jadi kita coba tengok ke bawah nih, lihat nih, semua ini berita tentang ini guys ya, kasus ini. Terseret kasus 45 warga Malaysia, komentar DPR, wajah ini
pokoknya belakangan ini tuh trending banget gitu loh ya, tentang kasus DWP ini guys ya. Lihat nih, semua case DWP. Kalau preman tidak bisa jadi polisi, tapi kalau polisi bisa menjadi preman. Tajem bah ya, tajem banget ini. Tapi kalau dipikir-pikir kan ya, dipikir-pikir betul juga gitu loh guys ya. Berseragam tapi bisa melakukan apa aja dengan embel-embel mempunyai jawatan lah, istilahnya seperti itu guys ya. Sesama polisi saling melindungi. Waduh, ngeri ya. Udah lama memang polisi sangat berprestasi dalam harus dipecat dan dipenjarakan, disita hartanya supaya ada efek jera. Jangan berulang-ulang terus, tiada habisnya masalah pemerasan oleh polisi. Padu, berarti warga ini ya, masyarakat, netizen ini semuanya secara tidak langsung tuh udah mengetahui gitu loh ya, sifat polisi Indonesia itu seperti apa guys ya. Jangan cuma dimutasi, pidanakan, terus pecat, bikin malu bangsa Indonesia aja. Nah bener juga kan ya. Jangan dimutasi doang. Mutasi ini istilahnya dari Jakarta dipindahkan ke negara, bukan negara sih, dipindahkan ke daerah mana gitu guys ya, dimutasi. Tapi kalau tidak dicopot secara tidak hormat, itu baru kita respect gitu loh guys ya. Sebab memang memalukan bangsa loh ini ya. Intinya polisi itu yang baik hanya di media. Waduh, kelakuan bawahan ya, kelakuan bawahan meniru kelakuan atasan. Ini juga sebuah prestasi, hanya polisi Indonesia yang berani begini. Nah guys, semua berkomentar dengan menunjukkan kriteria ataupun karakter instansi kepolisian itu seperti apa guys ya. Berarti ya kalian tahu sendiri lah ya, komen aja di bawah cuy. Aduh, kok bisa seperti ini guys ya. Kita akan coba lihat lagi video selanjutnya cuy. Komisi 3 DPR RI memastikan tak akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait penanganan kasus pemerasan oknum polisi terhadap penonton acara Jakarta Warehouse Project atau DWP. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dalam keterangannya pada Jumat 27 Desember di Gedung Parlemen Senayan Jakarta meyakini Polri sudah bekerja dengan baik sehingga tak perlu adanya pemanggilan. Di sisi lain, Habibur Rahman mengapresiasi langkah Kadif Propam Polri yang sudah mengusut kasus ini. Dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra ini, dirinya mencari informasi terkait event musik tersebut. Menurutnya, ada masukan dari masyarakat bahwa acara-acara tertentu memang rawan jadi ajang untuk mengonsumsi narkoba. Sebagaimana diketahui, Divisi Propam Polri telah mengamankan 18 oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap WNI Malaysia. Dugaan pemerasan ini dilakukan saat acara DWP yang berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada 13 hingga 15 Desember lalu. 13. Belasan oknum tersebut kini telah menjalani penempatan khusus atau patsus untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, 18 oknum polisi tersebut ternyata menyiapkan rekening khusus untuk menampung uang senilai 2,5 miliar rupiah yang diduga hasil pemerasan. 2,5 Para oknum miliar. polisi yang berasal dari Polsek, Polres, dan Polda ini kemudian dimutasi ke Yanmapolda Metro Jaya. Ya, jadi itu yang kita apresiasi, dan ini kita nggak bisa bohong karena memang itu yang terjadi. Kita yakin memang Pak Kapolri mengingatkan kepada jajarannya ya. Setiap masalah tentu mungkin saja terjadi, tapi bagaimana respon penyelesaiannya yaitu yang dituntut maksimal. Soal DWP ini ada dua sisi ya. Satu sisi tentu kita menghargai ya, menghormati, apresiasi tindakan yang dilakukan Kadif Propam ya. Tapi di sisi lain juga kita perlu saling mengingatkan bahwasanya event-event musik itu memang sangat rawan menjadi ajang penggunaan narkotika. Saya sejak kasus ini mencuat ya, saya mencari informasi ke berbagai pihak. Memang banyak mengatakan, Pak, kalau di situ ya acara seperti ini memang sangat rawan penggunaan narkotika. Nah, jadi kita menghargai apa yang dilakukan oleh Kadif Propam, tapi seharusnya tetap proporsional. Ya, kita tahu keberhasilan di narkoba kita luar biasa. Membongkar bertonton pengiriman sabu ya, sampai kita
kumpulkan data itu sudah banyak sekali keberhasilan mereka. Nah, kalau ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, tentu harus ditindak. Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Iya dong. Orang yang melakukan kesalahan ya harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan. Kerja Kadipropam benar, sangat kita kasih jempol, tapi hukumnya harus profesional. Kenapa? Narkoba ini kan penting untuk kita berantas. Karena keberhasilan di narkoba kita selama ini kan juga cukup luar biasa. Juga ada masukan dari masyarakat bahwa ada event-event tertentu yang memang rawan. Ya, saya nggak menuduh ya, tapi memang rawan gitu loh. Nah, itu yang harus kita antisipasi, jangan sampai kita maunya menjadi tourism objek tapi malah jadi ajang orang menikmati narkoba. Jadi jangan sampai karena di Malaysia ancaman hukuman mati, ke Jakarta aja kayaknya kita bisa Sebanyak 3 kepala subdirektorat atau Kasubdit Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dicopot dari jabatannya butut kasus pemerasan terhadap penonton Jakarta Warehouse Project atau DWP. Satu di antaranya adalah AKBP Malvino Edward Justisia yang kini dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Metro Jaya. Kekayaan AKBP Malvino kemudian menjadi sorotan. Adapun dari 3 Kasubdit tersebut hanya AKBP Malvino yang melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2023 yang dilaporkan ke KPK, Malvino tercatat memiliki harta sebanyak 716,5 juta rupiah. Jumlah tersebut terdiri dari alat transportasi dan mesin sebesar 621,5 juta rupiah, yakni mobil Toyota Alphard tahun 2015 harga 315 juta rupiah dari hasil sendiri. Lalu mobil Toyota Innova tahun 2017 dari hasil sendiri seharga 298 juta rupiah dan sepeda motor Honda Vario tahun 2017 dari hasil sendiri seharga 8,5 juta rupiah. Selanjutnya harta Malvino yakni harta benda lainnya sebesar 13,5 juta rupiah serta kas dan setara kas sebesar 81,5 juta rupiah. Dalam LHKPN tersebut, Malvino tidak mencantumkan memiliki tanah, bangunan hingga surat berharga sebagai harta kekayaannya. Di samping itu, ia juga tidak tercatat memiliki utang. Adapun karir Malvino cukup cemerlang di kepolisian, bahkan ia pernah turut melakukan pengungkapan kasus sabu-sabu bernilai bertonton. Menurut Kapolnas, secara garis besar terdapat 2 struktur oknum polisi yang terlibat dalam aksi pemerasan. Klaster pertama adalah pihak yang memberi perintah pemerasan, sementara untuk klaster kedua, ia mengatakan terdiri dari para pelaku yang bertugas melakukan pemerasan terhadap korban di lapangan. Dendanya kok cuma mutasi, hebat polisi Indonesia selalu melindungi anggotanya meskipun bersalah. Nah, ini yang tidak bagus ya. Sebab itu kalau memang nyata bersalah itu harus dicopot secara tidak hormat, guys ya. Harus diambil tindakan lah ya. Aksi terstruktur tim kepolisian RI ala mafia, instruksi kumpulkan uang untuk bos. Dari 400 orang menjadi 45, dari 32 miliar menjadi 2,3 miliar. Polisi main peta umpet upaya untuk menggelapkan sejumlah besar uang dan aktor topnya pemerasan adalah aksi kriminal yang termasuk tindak pidana kejahatan terhadap harta benda. Ya, oke, setuju guys ya. Sebab memang ini adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh yang mempunyai uniform ya, berseragam. Itu sangat bahaya sekali lah. Harusnya melindungi tapi malah melakukan hal yang seperti ini. Yang awal mula ini 32 miliar nih loh, kok menjadi 3,5 miliar. Apakah ini benar adanya? Jadi sama-sama kita kawal kasus ini guys ya. Kita gali informasi. Jadi untuk teman-teman yang merasakan dirugikan oleh case ini, silahkan melaporkan diri ya. Sebab biar semua terjawab dengan jelas gitu loh guys ya. Jadi masyarakat ini berharap sekali case ini tuh tercerahkan guys ya. Sebab ini melibatkan internasional loh, bukan hanya lokal aja gitu loh ya. Malunya sampai ke ubun-ubun cuy ya. Kalau kita pergi ke luar negara ditanya dari mana Indonesia, oh yang ada case ini, oh lama, itu malu banget. Jadi semoga aja cepet selesai dan terselesaikan. Dan juga yang memang
bertanggung jawab dengan case ini, langsung dicopot jabatannya, diberikan hukuman yang setimpal. Jadi menurut kalian seperti apa guys? Berikan komentar terbaik Anda ya. Mungkin sekian dulu untuk informasi kali ini, update kali ini. Next kita akan cari tahu lagi informasi selanjutnya seperti apa guys ya. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.